Polres Pasaman Barat gelar patroli guna antisipasi aktivitas peti di Kecamatan Ranah Batahan. Polres Tuban amankan gangster yang meresahkan masyarakat. Pelatihan kemampuan dan simulasi tim negosiator Polwan Polda Sumatera Selatan. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 7 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menghadiri Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII 2023. Turut hadir sejumlah pejabat dalam Rakernas yang diselenggarakan di Grand Ballroom Minha Ajuroshidin, Jakarta Timur pada pagi ini. Mengusung tema mewujudkan SDM profesional religius dalam bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045. Dalam forum Rakernas LDII 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan sejumlah tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Memang kita diberikan peluang karena bonus demografi tahun 30-an, 2030-an itu memang biasanya dalam sebuah peradaban negara itu diberi kesempatannya 1 kali. Tinggal kita bisa melaksanakan, melakukan lompatan atau tidak. Dan kuncinya betul Pak Kriswanto tadi adalah di pembangunan sumber daya manusia. Jadi LDI sudah betul. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kris tadi betul. Kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan. Sehingga terbentuk sebuah karakter manusia yang betul-betul Indonesia. Banyak tantangan yang harus kita selesaikan. Di Amerika Latin, banyak negara gagal melompat menjadi negara maju. Tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an mereka sudah menjadi negara berkembang. Tetapi sampai sekarang mereka juga tetap hanya menjadi negara berkembang. Malah ada yang jatuh menjadi negara miskin. Problemnya adalah diberi kesempatan dan tidak menggunakan. Ini yang kita tidak mau itu terjadi di negara kita Indonesia. Insya Allah kita bisa. Jadi yang pertama, ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Yang kedua, perubahan iklim yang juga sulit dihitung dan sulit diprediksi. Dulu kita kalau ada perubahan iklim, ya hanya dalam kata-kata, tapi sekarang sudah nyata. Kekeringan hampir di semua negara sekarang ini terjadi. Panas bumi yang naik. Gelombang panas, kita ada 7 provinsi kemarin kekeringan sehingga produksi beras kita menurun. Ketidakpastian ekonomi global 1. Yang kedua perubahan iklim. Yang ketiga perang. Perang di Ukraina,
belum rampung, ditambah lagi sekarang dengan perang di Gaza. Kelihatannya dulu saya berpikir, kita semua mungkin berpikir sama, Ukraina jauh sekali dari Indonesia. Apa dampaknya? Nggak akanlah berdampak kepada kita. Ternyata dampaknya nyata dan ada. Dalam rangka Gerakan Nasional Ketahanan Pangan, Polres Palopo bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan melakukan giat penanaman pohon pisang jenis Cavendish. Kegiatan ini dilakukan untuk menjadikan pisang sebagai komoditi alternatif pengganti makanan pokok masyarakat Indonesia, yaitu beras. Kapolres Palopo AKBP Safiin Nafsigin bersama dengan penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin melakukan kegiatan penanaman bibit pohon pisang jenis Cavendish. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kelurahan Peta, Kecamatan Sendana, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sebanyak ribuan bibit pohon pisang jenis Cavendish ditanam di lahan seluas 48 hektar. Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan bersama dengan stakeholder terkait akan terus mendukung segala program ketahanan pangan nasional dan mengatasi kemiskinan ekstrim, khususnya di wilayah hukum Polres Palopo. Kegiatan penanaman pohon pisang Cavendish merupakan program gerakan ketahanan pangan nasional untuk peduli inflasi. Nantinya, selain ubi, sagu, dan talas, pisang dapat dijadikan sebagai komoditi alternatif oleh masyarakat sebagai makanan sehat dan padat gizi, agar ketergantungan terhadap beras bisa diminimalisir. Tim Humas Polres Palopo, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Berkomitmen memberantas dan menindak tegas penambangan emas tanpa izin atau PETI, personel Polsek Ranah Batahan dan unit Tipiditer Satreskrim Polres Pasaman Barat melakukan patroli di aliran Sungai Batang Taming. Di lokasi patroli ditemukan 4 lokasi dompeng dalam keadaan kosong. Personel Polsek Ranah Batahan dan unit Tipiter Satreskrim Polres Pasaman Barat melakukan patroli pengecekan penambangan emas tanpa izin atau PETI di aliran Sungai Batang Taming yang berada di Jorong Taming, Julu Nagari, Batahan Utara. Patroli dipimpin Kapolsek Ranah Batahan AKP Muswar Hamidi didampingi Kanit Tipiter Aibda Ilva Yanarida. Dari hasil patroli tersebut ditemukan 4 lokasi dompeng yang telah dalam keadaan kosong. Diduga lokasi penambangan emas tersebut telah ditinggalkan oleh para pelaku penambangan beberapa hari sebelumnya. Di lokasi yang sama juga ditemukan 1 unit alat berat eskavator yang sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak layak dipakai, 1 unit box yang diduga berisi alat untuk menambang emas. Patroli terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin akan dilakukan secara rutin di sejumlah lokasi. Hal ini merupakan wujud komitmen Polres Pasaman Barat dalam memberantas dan menindak tegas penambangan emas tanpa izin. Tim Humas Polres Pasaman Barat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.